Halo, selamat datang kembali teman-teman semua di channel Squiddy Studio, di mana kita akan belajar modeling menggunakan Blender. Seperti di video sebelumnya, kita sudah belajar viewport, edit mode, dan juga transform. Maka kali ini kita akan belajar modeling sesuai dengan apa yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Maka dari itu, buka Blendernya. Oke teman-teman, di dalam melakukan modeling ini, pesan dariku adalah sesuai dengan pengalaman. Untuk membuat sesuatu itu tidak ada cara yang baku dan pasti, ya. Maka dari itu apa yang diandalkan itu adalah imajinasi dari teman-teman sendiri, ya. Misalkan untuk membuat sesuatu itu jalannya itu harus A, B, C, belum tentu. Bisa aja B, C, D, bisa D, E, F, atau dengan cara yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Di sini ada cube, dan misalkan kita akan membesarkan sisi paling atas dibandingkan sisi paling bawah, ya. Kita masuk ke edit mode, ya. Sisi ini akan saya besarkan dengan cara saya memilih face mode, ya, face mode atau tekan 3, kemudian scale kita perbesar jadi seperti ini. Atau ada cara lainnya ketika kita menggunakan vertex mode, tekan 1, ya, ini. Kita pilih 1, 2, 3, 4, lalu kita scale. Hasilnya sama saja walaupun dengan cara yang berbeda. Intinya adalah kita diandalkan atau kita dituntut untuk dapat berimajinasi ketika kita akan menggunakan sesuatu. Jadi kembali ke kreativitas dan pengalaman teman-teman semua. Maka dari itu pesan dariku adalah jangan terburu-buru untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Tapi mulailah belajar dari hal-hal yang sederhana seperti sekolah pun ada sekolah dasar, pertama, atas, dan tingkat lanjut lainnya. Ya, pesan dariku adalah silakan nikmati setiap prosesnya, ya. Sabar teman-teman, ya. Seperti di video ini kita akan belajar sederhana membuat simple town sesuai yang sudah aku janjikan. Next, di video selanjutnya kita akan secara bertahap meningkatkan skill modeling kita. Oke, kita kembalikan dulu seperti biasa teman-teman, ya. Kita tahapannya akan membuat mobil mini dulu sebelum kita membuat gedung, pohon, dan juga lain-lain. Untuk membuat sedan mini cukup simpel teman-teman. Caranya kita akan mulai dari sebuah cube seperti ini, ya. Kemudian kita akan lakukan scale terhadap sumbu X jadi SX, ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pun akan scale terhadap sumbu Y SY seperti ini, ya. Kita lihat apakah sudah cukup oke apa belum, ya teman-teman. Ya, kalau menurutku ini agak kebesaran, maka kita akan scale ke sumbu Z, kita kecilkan seperti ini. Cukup, teman-teman, ya. Oke, selanjutnya kita akan gunakan loop cut untuk mengisi bagian kabin dari sedannya. Kita tekan tab di sini, ya, teman-teman, masuk ke edge mode, tekan 2, kemudian kita Ctrl R, scroll mouse-nya sampai terlihat ada dua sisi seperti ini. Klik sekali, klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah punya sisi yang baru. Masuk ke face mode, tekan 3, pilih di sini, lalu kita tekan 1, kita lakukan extrude ke atas, teman-teman, ya. Silakan tidak harus sama extrude-nya panjangnya sesuai dengan imajinasi teman-teman. Cukup di sini, lalu kita akan besarkan sisi sebelah sini, tapi hanya ke sumbu X saja. Maka SX kita perbesar. Kemudian tekan 1 lagi. Apakah sudah oke apa belum? Sudah oke. Nah, ini sudah terlihat sedikit rangkanya, ya teman-teman. Cuman atasnya aku nggak ingin flat seperti ini. Maka dari itu kita extrude sedikit. Kemudian kita kecilkan menggunakan S, teman-teman, ya. Scale. Nah, ini terlihat lebih tinggi, ya. Kita turunkan sedikit, teman-teman, seperti ini. Nah, cukup. Oke, teman-teman. Di sini aku ingin bagian depannya itu agak turun, ya, yang ini, teman-teman. Maka dari itu kita gunakan perpotongan dulu. Kita di sini kita loop cut dulu, kita Ctrl R, ya, teman-teman, seperti ini. Kita majukan ke dalam. Kemudian sisi sebelah sininya kita turunkan. Oke, cakep. Untuk bagian belakang kita loop cut lagi, Ctrl R, kita geser, ya. Kemudian sisi sebelah sini, misalkan teman-teman ingin diangkat sebelah sini, atau misalkan kita ke face mode, tekan 3, ini yang diangkat, lalu teman-teman silakan
extrude. Silahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ingin bentuk mobilnya seperti apa? Kalau aku di sini ingin yang dinaikkannya sisi sebelah sini saja. Oke, ini sudah terlihat dari bentuk rangkanya, teman-teman. Kemudian kita akan isi di bagian rodanya ya. Di sini ada rongga rodanya. Caranya seperti apa? Kita masuk ke tab mode dulu, kita keluar dulu. Kemudian tekan shift, kemudian klik kanan di sebelah sini ya untuk memindahkan kursornya, karena setiap objek yang baru akan mengikuti posisi kursornya. Misalkan kursornya ada di sini, shift A, di sini mesh-nya kita ambil silinder ya. Perhatikan posisinya sesuai dengan kursor yang kita tempatkan. Di sini kita kecilkan dulu, kita tekan S di sini ya teman-teman. Kemudian kita putar ke sumbu RX 90 seperti ini ya. Kemudian tekan angka 1 seperti ini. Terlihat bahwa ini terlalu kecil, kita perbesar lagi ya sesuai dengan imajinasi teman-teman. Tidak harus selalu sama. Kita geser ke sumbu X sebelah sini. Kita lihat apakah sudah oke apa belum ya. Di sini teman-teman sisakan untuk ukuran rodanya nanti ya. Jumlah perpotongan si silinder ini terhadap mobil ini adalah sesuai dengan imajinasi teman-teman ingin selebar apa bannya ya. Tidak ada ukuran yang pasti. Ingat, tidak ada ukuran yang pasti. Oke, selanjutnya supaya tidak terlalu besar, kita kecilkan dulu ya. Kita tempelkan seperti ini supaya terlihat ada gambaran dari rodanya. Jika sudah, kita lakukan duplikat, shift D X ke depan ya teman-teman. Kita lihat angka 1 apakah sudah proporsional apa belum. Ini sudah oke. Kemudian tekan 7 untuk melihat dari atas. Multiple selection menggunakan shift ya. Kemudian shift D Y. Kemudian kita geser ke sebelah sini. Kita lihat apakah sudah cukup sama apa belum. Kurang, kita geser G Y sedikit. Oke. Nah, ini sudah terlihat untuk perpotongannya. Nah, untuk membuat rongganya ini, saya menggunakan cara seperti ini. Hasilnya akan seperti apa? Mari kita lihat. Kita pilih dulu mobilnya, ya. Kemudian add modifier. Kemudian kita boolean. Kita ambil eyedropnya. Kita mulai potong dari bagian belakang, ya. Kemudian apply. Kalau misalkan teman-teman lihat, ya, kita geserkan misalkan ininya ke sumbu Y, maka sudah terjadi perpotongan di sini, ya. Terlihat ada untuk rongga rodanya nanti ya. Ini baru satu sisi. Mari kita lihat atau kita gunakan sisi yang lainnya. Kita pilih dulu di sini, kita add modifier, boolean, eyedropnya simpan di sini, apply. Kemudian roda lainnya, add modifier, boolean, eyedropnya sini, apply. Satu lagi, add modifier, boolean, kemudian pilih sini, apply. Secara otomatis semua sudah terpotong. Nah, maka dari itu tinggal kita buat rodanya. Rodanya dari mana? Kita gunakan silinder yang sudah ada, teman-teman ya. Supaya terlihat ada rodanya, kita kecilkan si silindernya. Tekan shift untuk membuat pelan-pelan seperti ini. Nah, sudah ada rodanya kan? Kita tinggal edit, kemudian kita masukkan ke bagian dalam. Nah, sudah ya. Nah, rodanya terlihat flat kan? Nanti kita akan buat variasinya setelah kita merapikan bagian lainnya. Kemudian kita scale sedikit saja, sorry. Ya, seperti ini. Kemudian tab mode kita masukkan ke dalam. Ya, seperti ini. Sama untuk yang ini pun kita kecilkan sedikit, teman-teman. Ya, kemudian tab mode kita masuk ke sini ya, sama ke object mode, klik, kita pilih tab lagi untuk edit mode, kita pilih ini, sorry kita belum kecilan ya, nggak apa-apa, kita masukkan dulu aja boleh. Masuk di sini, kita masuk ke object mode, scale, kita kecilkan sedikit. Nah, oke, semua sudah terlihat oke teman-teman di sini ya. Oh, sorry. Yang sininya terlihat kecil. Nah, gampangnya kita delete saja yang ini. Kita duplikat saja. Shift D, Y, kita ambil ke sini. Oke.
Semua sudah oke menurutku teman-teman ya. Jika ada terlihat perbedaan seperti ini, teman-teman tinggal atur saja seperti ini ya. Oke, kita bentar. Ya, ini kecilan. Masuk, kita gedein dikit. Sip. Nah, teman-teman ya. Di sini terlihat bahwa kita akan membuat lebih detail lagi dari mobilnya ini, ya. Untuk kita mulai dari bannya dulu, kita fokus di sini, masuk tab mode, kita face mode di sini, kita insert, ya, supaya seperti ini. Kemudian kita extrude, kita dorong ke dalam, kita insert lagi, ya, teman-teman seperti ini. Kemudian kita extrude lagi ke dalam seperti ini, ya, supaya bahannya terlihat ada sedikit variasinya. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih detailnya lagi, boleh, silakan teman-teman ya. Kita insert lagi seperti ini, misalkan teman-teman, kemudian kita tarik ke sini, kita scale seperti ini. Ini teman-teman bisa melakukan sesuai dengan imajinasi teman-teman ya. Misalkan teman-teman malas untuk mengeditnya satu-satu, teman-teman bisa lakukan cara seperti ini ya. Delete, kita duplikat saja ya teman-teman. Shift D, kita geser ke sini, Shift D, X seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lihat sudah pada posisi apa belum. Ya, ini sudah cukup oke. Nah, yang ini pun misalkan malas ya, nggak apa-apa, tinggal delete saja seperti ini. Maka kita tinggal lakukan duplikat ya. Shift D, Y seperti ini. Boleh. Tinggal nanti kita putar R, Z 180. Kita geser sedikit ke sumbu Y. Dan selesai. Ya, untuk rodanya ini cukup seperti ini. Tinggal kita melakukan detailing di bagian bodinya. Kita masuk ke tab mode. Di sini aku pengen bagian kacanya terlihat lebih detail dibandingkan seperti ini. Caranya seperti apa? Kita pilih dulu seperti ini. Kita katakan I untuk insert. Nah, kita posisinya cukup seperti ini. Kita extrude ke bagian dalam. Ya. Di sini kalau misalkan kita lakukan insert langsung, maka hasilnya akan seperti ini ya. Tapi hasilnya akan terlihat rata teman-teman. Di sini aku ingin agak berbeda, maka dari itu kita berikan loop cut dulu teman-teman. Kita potong bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita lakukan insert satu persatu. Insert seperti ini. Kemudian kita extrude. Insert teman-teman ya. Kemudian kita akan extrude seperti ini. Kalau ini langsung saja insert, extrude ke dalam ya. Ini insert ya teman-teman, extrude ke dalam. Ini insert, kemudian extrude ke dalam. Nah, ini sudah terlihat lebih oke ya teman-teman dibandingkan yang sebelumnya. Nah, untuk detailingnya lagi, mari kita buat bagian depannya seperti ada lampu ya. Caranya seperti apa? Tergantung teman-teman. Misalkan teman-teman ingin lampunya berbentuk kotak, ya maka lakukan perpotongan saja dengan kotak seperti kita memotong bagian roda seperti ini. Misalkan seperti ini. Kita masuk ke sini, yaitu objek mode, kita seleksi luar, kita tempatkan kursornya di sini, shift klik kanan ya. Kemudian kita mau objek baru di sini. Misalkan teman-teman ingin bentuknya bulat, misalkannya kita gunakan silinder saja. Kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita putar ke sumbu Y ya, RY 90 seperti ini ya. Misalkan ini posisinya udah oke nih, ya udah tinggal kita lakukan duplikat, shift D Y seperti ini. Nah, silakan teman-teman lakukan potong lagi menggunakan Boolean. Di sini add modifier Boolean, eyedropnya ke sini ya. Kemudian apply. Satu lagi di sini add modifier Boolean, ambil di sini, apply. Saat kita delete sudah ada lubang. Ya, kalau teman-teman senangnya lampunya di dalam ya nggak masalah. Atau misalkan teman-teman senangnya lampunya di bagian luar, tinggal pilih sini,
pilih sini, kemudian dorong ke luar seperti ini. Ya, nggak masalah, sesuai dengan teman-teman ingin seperti apa. Ya. Kemudian untuk bagian dalamnya lagi, misalkan saya ingin agak sedikit garnisnya, kita gunakan knife K di sini ya. Kemudian kita potong ke sini, enter. Kemudian K di sini, ya kita tolong enter. Kemudian untuk bagian ininya kita potong lagi, kita potong di sini, enter. Ya, kemudian kita mau ke sini, kita pilih ini, kemudian kita extrude ke bagian dalam. Nah, untuk sisi ininya kita dorong, kita multiple selection, kita extrude keluar. Ya, ini sudah terlihat teman-teman bagian dari mobil sedannya. Ya, oke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan detailingnya lagi, silahkan berimajinasi, lakukan latihan ya. Misalkan teman-teman ingin menambahkan lampu di sini ya, teman-teman boleh saja lakukan cara dengan seperti kita melakukan pemotongan di sini teman-teman ya. Aku kasih contoh satu deh. Ya, misalkan kita tempatkan di sini, Shift A, Mesh dan Cube, kita perkecil ya teman-teman seperti ini. Kita mendekat seperti ini. Nah, misalkan ingin membuatnya, kita dorong ke atas seperti ini ya. Kemudian teman-teman kita geser aja, kita kurang ke sebelah sini ya. Kemudian kita scale harus ke sumbu Z saja seperti ini ya. Kemudian kita geser ke bawah seperti ini ya. Kemudian kita duplikat, Shift D Y seperti ini ya. Kemudian kalau teman-teman ingin cukup seperti ini sih sebenarnya nggak masalah karena sudah terlihat tonjolannya. Tapi kalau teman-teman ingin menyatu dengan bodi mobilnya, teman-teman bisa lakukan join seperti ini ya. Ya, Ctrl C, maka dia sudah bersatu ya. Atau misalkan teman-teman ingin dia terpisah, maka lakukan perpotongan seperti bagaimana kita melakukan di lampu depan ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah belajar membuat mobil seperti ini. Untuk bagian-bagian lainnya kita akan pelajari di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dariku. Dan bye bye, salam.